Apaan tuh? Iya, apa ya? Kalau kita lah ini mah AI yang pas itu. Oh, AI yang ini. We walk the talk, not only talk the talk. Di era digital sekarang, kita butuh alat bantu dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence bisa jadi solusi. AI atau artificial intelligence adalah teknologi yang bisa meniru kecerdasan manusia. Contohnya yang ada di sekitar kita seperti rekomendasi musik, peta digital, bahkan sampai filter kamera. Dalam pendidikan, AI bisa membantu mahasiswa belajar lebih cepat dengan memahami materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Selain itu, dalam bidang sosial dan lingkungan, AI dipakai untuk mendeteksi bencana, memprediksi cuaca, bahkan sampai membantu petani. Tapi ada tantangan juga selain itu, seperti privacy, etika, dan juga penyebaran hoax. Maka dari itu, pentingnya kita untuk literasi digital. Apa nih? Apaan? Nah, ini mah berita hoax, coba dicek dulu aja. Hoax Bismillah, peran mahasiswa digunakan bukan hanya penggunaan teknologi saja, tetapi juga ada agen perubahan untuk mengedukasi masyarakat. Kita sebagai mahasiswa adalah agen transformasi digital. Gunakan teknologi untuk kebaikan, bukan keburukan. Real impact tidak selalu aksi besar, bisa dimulai dari konten yang edukatif. Kita semua bisa berkontribusi lewat hal yang sederhana. Technology in the industry cause significant harm to the world. I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government to prevent that from happening, but we try to be very clear-eyed about what the downside case is and the work that we have to do to mitigate that. So I'm nervous about it. I think people are able to adapt quite quickly. When Photoshop came onto the scene a long time ago, for a while people were really quite fooled by Photoshopped images, and then pretty quickly developed an understanding that images might be Photoshopped. This will be like that, but on steroids. Unfortunately, the rapid progress in AI comes with many short-term risks. It has already created divisive echo chambers by offering people content that makes them indignant. It is already being used by authoritarian governments for massive surveillance and by cybercriminals for phishing attacks. In the near future, AI may be used to create terrible new viruses and horrendous lethal weapons that decide by themselves who to kill or maim. All of these short-term risks require urgent and forceful attention from governments and international organizations. There is also a longer-term existential threat that will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves. We have no idea whether we can stay in control, but we now have evidence that if they are created by companies motivated by short-term profits, our safety will not be the top priority. We urgently need research on how to prevent these new beings from wanting to take control. They are no longer science fiction. Thank you. Penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Kemudian yang kedua adalah matinya akal sehat. Di mana kita melihat sekarang ini, teknologi digital itu ternyata tidak membuat manusia semakin cerdas, tetapi membuat manusia semakin culas. Kita bisa baca dalam bukunya Frankenfurter, World Without Mind. Terjemahan bebasnya kira-kira dunia tanpa otak. Yang di situ kita melihat bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk sekarang AI itu, seringkali tidak membuat manusia semakin arif dan bijaksana. Dia tidak semakin cerdas, tapi semakin culas. Furter menyebut ada dua gejala yang membuat kenapa manusia tidak cerdas itu. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan virality virus atau virus viralitas, di mana orang itu ingin supaya viral, ingin supaya dia menjadi terkenal. Dalam konteks ini, Twenge menyebut istilah yang disebut dengan narcissism epidemic,
atau penyakit narsisme di mana orang dikit-dikit upload, upload kok dikit-dikit, kira-kira begitu. AI memang terdengar jahat bagi kita yang tidak tahu cara menggunakannya. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, kita wajib tahu bagaimana cara mengaplikasikan dan bagaimana cara juga untuk menggunakannya dengan baik dan benar.